ada beberapa hal lain yang terjadi di Mahkamah Agung, membuat kesimpulan ibarat nila setitik rusak susu sebelanga. Mendirikan berbagai organisasi advokat semacam Bar Association dengan berbagai nama adalah sah-sah saja kalau merujuk kepada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Namun jangan dilupakan bahwa organisasi advokat bukanlah LSM, bukan ormas atau partai politik yang bisa muncul tiap kali kalau pemilu. Hukum berbicara masalah polemik organisasi advokat yang akhir-akhir ini cukup memanas, tentu tidak terlepas adanya regulasi, sebuah aturan yang carut-marut. Kalau kita berbicara faktor sejarah di Indonesia tentang advokat itu muncul ketika zaman era Hindia Belanda, yaitu yang disebut Baliban Advokaten. Tentu Baliban Advokaten itu keanggotaannya banyak didominasi oleh advokat Belanda. Baliban Advokaten itu kemudian muncul dan menjelma menjadi perkumpulan advokat Indonesia yang dikenal waktu itu adalah PAI pada 14 Maret 1963 sebagai embrio munculnya Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat PERADIN. Eksistensi PERADIN, kiprah kritisnya mengkritik dan menentang pemerintah. Mereka dikenal sebagai anak nakal karena kritik dan usulan-usulan saran yang dilontarkan waktu pemerintahan Orde Baru, dampaknya PERADIN dibekukan oleh pemerintah dan berganti baju bernama IKADIN. Selanjutnya kiprah IKADIN dinilai kurang optimal sehingga pecah menjadi 8 organisasi advokat, diantaranya ada Asosiasi Advokat Indonesia, ada IPHI, ada SPI, ada HAPI, ada AKHI dan HKPM dan AFSI, karena dianggap gaduh. Kemudian pihak pemerintah intervensi mencoba menyatukan kembali dalam sebuah wadah tunggal melalui KKAI, ya, Komite Kerja Advokat Indonesia, yang kemudian muncul nama yaitu PERADIN, Perhimpunan Advokat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ternyata perjalanan organisasi advokat PERADI tidak mampu mengemban amanah yang diberikan oleh undang-undang sehingga pecah berkeping-keping menjadi 8 organisasi advokat, PERADI A, PERADI B, PERADI C, dan sebagainya. Dan terkini PERADI di bawah kepemimpinan Saudara Profesor Uto Hasibuan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara nomor 189K/TUN 2024, legal standingnya terkoyak. Karena ingat, dasar mendirikan sebuah organisasi advokat ini harus memiliki AHU. Apa itu AHU? Administrasi Hukum Umum, sebagai persyaratan untuk mendirikan organisasi advokat yang sah dan diakui oleh pihak pemerintah. Sahabat hukum, terkini muncul opini yang sangat pedas dan menyakitkan dari sosok Profesor Yusril Issa Mahendra pada rapat kerja nasional Rakernas PERADI yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 5 dan 6 Desember 2024. Dengan penuh tendensius dia mengatakan bahwasanya organisasi advokat yang di luar PERADI merupakan ormas dan tak ubahnya sebuah LSM, dan tentu pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan dan keresahan dari para pengurus organisasi advokat di seluruh negeri. Bahkan muncul gerakan-gerakan yang menentangnya, termasuk ada silaturahmi advokat Indonesia, ada gerakan-gerakan yang lain yang pada intinya mereka tidak percaya terhadap apa yang disampaikan Saudara Profesor Yusril Issa Mahendra. Tanpa mengurangi rasa hormat, seharusnya Saudara Yusril Issa Mahendra berjiwa kenegarawanan, bukan memecah belah. Ingat, jabatan yang dia emban bukanlah milik satu golongan, akan tetapi milik seluruh advokat Indonesia. Sudah selayaknya tidak menempatkan diri secara eksklusif di satu golongan. Harusnya beliau berada di atas kepentingan semua OA dan mampu mengakomodir dengan baik. Dan tentu sosok seorang negarawanan berdiri di tengah-tengah seluruh advokat Indonesia. Dan ingat, Prof. Yusril telah melakukan apa yang disebut maladministrasi, dan itu tidak elok. Saya menilai bahwasanya telah terjadi salah kaprah, kata orang Jawa. Konflik organisasi advokat semestinya forumnya, tempatnya, wadahnya bukan melalui lembaga peradilan, akan tetapi arenanya pada sebuah kongres atau munas.
Misalnya, jika ada nama OA yang sama, ada 10 menggunakan nama tersebut termasuk tadi nama Pradi, harusnya dilakukan melalui kongres bersama. Bukan saling gugat-menggugat di pengadilan, karena memang kita ketahui bahwa pengadilan tidak boleh menolak sebuah perkara, namun itu bukan domain yang efektif dan tepat, kawan. Misalnya konflik yang terjadi di internal Pradi dan OA lainnya yang secara hukum semuanya sah dapat melaksanakan roda organisasinya meskipun putusan pengadilan yang mengesahkan salah satu kecuali organisasi advokat tersebut dinyatakan dilarang oleh pihak pemerintah. Perlu dicermati bersama bahwasanya Undang-Undang Advokat 18/2003 sepertinya sudah masuk prolegnas 2024 untuk direvisi pada tahun 2025 oleh DPR RI, meskipun dirasa belum ada kajian akademis yang mendalam yang menyimpulkan bahwasanya Undang-Undang Advokat tersebut sudah tidak up to date lagi. Saya berpendapat bahwasanya Undang-Undang Advokat 2023 itu adalah sebuah karya yang maha agung, karya anak bangsa yang luar biasa, meskipun ternyata hingga kini peraturan pemerintahnya belum dibuat. Tanda tanya besar, ada apa? Kenapa? Namun di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Advokat ini mampu mensejajarkan advokat dalam konteks catur bangsa sebagai penegak hukum setara dengan jaksa, polisi, dan hakim. Meskipun hak imunitasnya dipertanyakan. Semoga paparan ini dapat mewujudkan kembali sebuah tatanan organisasi advokat model Indonesia gabungan, single bar dan multi bar, sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang Advokat 2023. Sekali lagi, selamat menyongsong tahun 2025. Salam juang Fiat Justisia Ruat Kulum, Merdeka.